Aminah untuk memberikan arahan serta materi dan bimbingan kepada peserta CPNS angkatan 21 khususnya kelompok 3 dan 4. Monggo, Bu. Nggih, matur suwun Mas Panggi. Adik-adik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Adik-adik warahmatullahi semua, mari kita awali sesi pada pagi hari ini dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Adik-adik semua, gimana pagi ini? Masih bersemangat? Adik-adik, halo. Semangat, Bu. Semangat Bu, Iya, semangat Bu. Semangat, Bu. oke. Kalau adik-adik semangat, ini Bu Aminah semangit loh. Semangatnya selangit. Nah, lebih gedean punya siapa semangatnya? Ayo. Oke. Sedikit bercerita kepada adik-adik semua bagaimana kondisi kami di BDK Semarang, ya. Jadi eh, ini berkaitan juga dengan berakhlak adik-adik. Kami itu, Dek, se-Indonesia, BDK yang paling berat tugasnya melatsar CPNS itu BDK Semarang, ya Mas Panggi. Kita itu Iya, sampai betul, Bu. overload adik-adik, sampai betul-betul over. Ini mata Bu Aminah ini. Mohon doanya adik-adik semoga disehatkan, nggih. Mata ini rasanya sudah kayak tebal banget, kemudian eh, berair adik-adik. Jadi sudah nggak sehat banget situasi di kerja BDK Semarang di saat-saat ini. Jadi mohon nanti kalau misalnya ada hal-hal yang terlewat dari tugas Bu Aminah misalnya nih, harusnya mengupload tempat assignment lah kok di sana belum ada. Tolong adik-adik bisa memaklumi, cukup mengingatkan ke Bu Aminah di WA, Bu ini tolong eh, apa untuk upload belum ada tempatnya di BLC. Tolong gitu ya adik-adik, karena kita saking banyaknya kelas. Jadi Bu Aminah itu kalau Zoom kemarin aja mulai dari jam 7 pagi. Kalau anak sekolah itu ngenol gitu ya. Kemarin Bu Aminah dari jam 7 pagi sampai dengan jam setengah 3 sore. Itu adik-adik. Bahkan untuk sekedar sholat saja, kami itu waktunya sangat mepet. Jadi kenapa dibela-belain sampai ngenol waktunya? Karena hari Kamis itu kami kan bersiap untuk pulang ke Jogja kalau saya karena tinggalnya di Jogja. Saya harus nyopir perempuan sudah seusia tua kini nyopir dari Semarang sampai ke Jogja itu juga hal yang perjuangan berat. Makanya tolong apa ya adik-adik sesering mungkin mengingatkan ketika ada hal-hal yang kelupaan gitu. Loh, ini kok belum ada tugasnya Ibu? Nah, misalnya gitu ya. Oke. Gitu ya adik-adik, saya berpesan dari awal ketika nanti saya lupa-lupa gitu kan adik-adik sudah saya titipi pesan untuk mengingatkan gitu. Oke? Nah, adik-adik semua, eh kita akan berkenalan dulu karena nggak kenal maka tak sayang. Saya berharap adik-adik juga biar sayang dengan Bu Aminah. Karena Bu Aminah juga sayang banget bersama kalian. Kalau nggak sayang, saya mending mundur ngajarnya, Mas. Nggak mau ngajar lagi karena udah kecapean betul. Tapi karena semua sudah serba capek, ya udahlah capek-capek nggak apa-apa. Yang penting bisa memenuhi adik-adik ini bisa ikut latsar gitu aja. Nah, ini adik-adik. Saya dikasih nama oleh orang tua saya, Siti Aminah. Saya lahir di 13 September 69. Saya diangkat menjadi CPNS di usia 24 tahun setengah apa ya. Pokoknya 25-an gitu itu. Tahun 94. Kemudian saat ini saya golongan 4D, pembina utama Madya. Ini kontak person saya. Selama saya menjadi ASN, ini beberapa pengalaman saya adik-adik. Di antaranya ini 2009 juara 3 guru berprestasi tingkat nasional di Kemenak RI dalam lomba penulisan penelitian tindakan kelas. Ini kalau dosen, guru tahu itu PTK gitu ya.
Nah, di usia 29 tahun ini, di tahun 2009 ini usia saya 39 tahun waktu itu ya. Saya diangkat menjadi pengawas juga di usia ini. Ya, kemudian ini hadiahnya apa adik-adik? Kenapa nih tak ceritakan? Supaya adik-adik punya apa ya semangat yang tinggi untuk alah Bu Aminah aja bisa berarti aku bisa lah. Nah, itu harapan saya. Ini tahun 2009 aja saya sudah bisa dapat uang 20-an juta lebih ini, Dik. Sama laptop. Nah, karena ini saya bikin ketika saya mengikuti pertukaran guru agama berprestasi tingkat nasional di Bandung, tempat tugasnya di SMK Negeri 7 Bandung saya. 2 bulan di sana, suruh bikin PTK. Nah, PTK-nya itu saya lombakan, dapat juara, bisa dapat uang 20 jutaan waktu itu, kemudian laptop. Terus ketika saya 2 bulan tugas di Bandung itu, saya bisa dapat uang sekitar 35 juta juga adik-adik pada waktu itu. 2009 uang segitu tuh udah bisa buat beli mobil waktu itu, Dek. Terus tahun 2012 juara satu pengawas berprestasi tingkat nasional di Kemenak. Ini di tahun 2009 ini saya kan diangkat jadi pengawas nih. Usia saya 39 tahun adik-adik. Waktu itu pengawas paling muda se-Indonesia. Di usia 39 tahun saya pengawas. Terus di 2012 ini saya menjadi pengawas sekitar 2 atau 3 tahun gitu. Saya mengikuti lomba, bisa juara satu. Ini dapat uang lagi adik-adik, uangnya 25 juta, kemudian dapat laptop lagi. Nah, terus dari juara-juara 2 macam ini, dari Kementerian Agama RI, saya direkomendasikan mengikuti seleksi penerimaan Satya Lancana Prestasi Pendidikan dari Presiden. Nah, di Kemenak RI waktu itu ada 5 orang yang bisa lolos seleksi, salah satunya saya. Ini dapat laptop lagi adik-adik. Nah, dapat laptop lagi ini sama uang tapi nggak banyak, 10-an juta itu. Terus karena sudah ada ini 3 macam ini, saya sudah nggak boleh lagi ikut lomba di Kemenak. Akhirnya saya ikutnya lomba di Kemendikbud. Alhamdulillah juara satu. Bisa dapat uang lagi 25 juta sama laptop lagi. Oke. Kemudian tahun 2016 ini saya penulis disertasi terbaik di UMY. Tahun 2017 ini karena pengalaman-pengalaman saya ini ada penerimaan Satya Lancana Prestasi Pendidikan, saya direkrut menjadi narasumber dalam PTK di wilayah saya dulu di Belitung sama di Kalimantan Selatan. Kemudian dari 2016 sampai 2018 karena beberapa pengalaman-pengalaman saya itu saya direkrut oleh tim menjadi tim penyusun modul pengembangan keprofesian berkelanjutan yaitu modul untuk pelatihan kepala-kepala SMP gitu di Kemendikbud. Nah, 2018 sudah saya fokus menjadi WI di BDK Semarang. Itu cerita pendek saya adik-adik. Mudah-mudahan adik-adik ada yang termotivasi karena saya dulu menjadi seperti ini juga karena termotivasi adik-adik, termotivasi sama narasumber ketika saya mengikuti sebuah pelatihan. Nah, ini saya tularkan ke adik-adik. Siapa tahu nanti adik-adik juga ada yang termotivasi. Harus bisa. Hari gini kan banyak kemudahan adik-adik. Adik-adik ini banyak sekali fasilitas yang bisa dimanfaatkan untuk kemudahan. Namanya ChatGPT itu bisa ditanya kapanpun tentang apapun. Nah, jadi adik-adik harus bisa jauh lebih hebat dari yang ada di depan adik-adik ini. Nah, adik-adik karena selama kita Zoom itu nanti akan komunikasinya 2 arah. Jadi setiap Zoom silakan adik-adik mencari tempat yang kondusif, bukan berada di tempat yang kanan kiri adik-adik ini ada teman sejawat yang sedang bekerja. Jadi ketika nanti mute-nya dibuka, adik-adik tidak akan bocor suaranya karena ketika suara bocor itu sangat mengganggu sekali. Oke, silakan yang belum berada di tempat yang kondusif bisa berpindah tempat dulu. Jadi nanti ketika kita
sharing dialog dua arah gitu, adik-adik tidak akan mengganggu yang lain suara yang ada di sekitar adik-adik. Oke, silakan untuk cari tempat yang nggak apa-apa di tempat parkir kalau memang di tempat parkir itu tempat yang paling kondusif. Nggak akan kelihatan kok parkirnya karena adik-adik kan sudah pakai virtual background. Jadi dimanapun tempatnya nggak akan kelihatan. Oke, oke, monggo silahkan menempatkan diri dulu di tempat yang kondusif. Ya, oke adik-adik, saya kan tadi sudah berkenalan, Ge. Nah, sekarang saya pingin adik-adik berkenalan. Mulai dari Mas siapa ini ya? Mas Usman Abdillah. Silakan, monggo Mas. Monggo Mas Baik, Usman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Perkenalkan nama saya Usman Abdillah. Saya saat ini ditugaskan di Satker Man 1 Boyolali sebagai guru fisika, Ibu. Oke, Mas satu Boyolali. Oke. S1-nya dari mana, Mas? Saya kebetulan S1 Pendidikan Fisika di Universitas 11 Maret, Ibu. Oke, nggih. Monggo berikutnya Mas Safiul Majid Sofiul. Oke, Mas Oke. Sofiul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Sofiul Majid, biasa dipanggil Majid. Saya bertugas di KUA Kecamatan Margoyoso sebagai penghulu ahli pertama, Bu. Oke, Mbak Santi. Silakan Mbak Santi. Nuwun Bu, derepaken kula Santi. Eh, Tugas saya wonten ing MTS 8 Gunung Kidul. Oh, Gunung Kidul, nggih. Oke, Nggih. ada Pak Gunawan di sini Mbak WI di BDK Semarang. Dari Gunung Kidul beliau. Gitu. Nggih. Nuwun. Mbak Rindi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan Ibu, nama saya Rindi Lorita Yudiati, biasa dipanggil Rindi. Saya bertugas di MTS Negeri 2 Karanganyar. Oke, Karanganyar nggih. Iya, Bu. Ya. Berikutnya Mas Nadiful. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan Bu, nama saya Nanti Bumarom, biasa dipanggil Nanti. Untuk unit kerja di Purworejo di KUA Kecamatan Gebang sebagai penghulu. Oke, penghulu Purworejo ya. Oke, Mas Muhammad Abdul. Siapa ini ya? Muhammad Abdul siapa ya? Monggo. Ya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdul Syukur. Saya menjabat sebagai penghulu ahli pertama, bertugas di KUA Karangjambu, Kabupaten Purbalingga. Oke, Purbalingga. Ya, Mas Saiful Fatoni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin Bu, perkenalkan nama saya Saiful Fatoni, biasa dipanggil Fatoni, sebagai penghulu ahli pertama, bertugas di KUA Kecamatan Seluke, Kabupaten Rembang. Oke, Rembang, nggih. Berikutnya Mbak Prahasti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Prahesti Sintiardianti, biasa dipanggil Asti. Saat ini saya bertugas di MTS 9 Boyolali sebagai guru IPA. Oke, Boyolali ya. Mbak Muflihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mufliha Dwi Lestari, bisa dipanggil Mufliha. Saat ini saya bertugas di MTS Negeri 1 Rembang. Oke, Rembang, Mbak Muflihah. Ya, silakan Mas Muhammad Miftahul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Muhammad Miftahul Amri. Saya bertugas di
Man 1 Kabupaten Semarang sebagai guru ekonomi. Oke. Semarang ya, yang punya BDK nih. Oke. Mbak Unzia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan nama saya Unsia Sagita Putri. Saya bertugas di UIN Wali Songo Semarang sebagai dosen asisten ahli. Oke, mata kuliah apa Mbak? Saat ini di Gizi, Bu. Oh, gizi ya. Oke. Mas Muhammad Samsul. Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Muhammad Saud Hidayat. Saya sebagai penghulu di KUA Kecangan, Kabupaten Jepara. Sebagai penghulu ahli pertama. Ya, oke. Terima kasih. Oke, setiap awal dan akhir minggu tak lewati itu Mas. Magelang ya? Ibu, ya Magelang. Iya. Oke. Mbak, saya ingin berkenalan dengan Mbak Cantik, Mbak Melisda. Selamat pagi Bu, perkenalkan nama saya Melis Dana Fiolita Napitu. Saat ini saya ditempatkan di Kementerian Agama Kabupaten Tegal sebagai penyuluh agama Kristen. Oke. Oh, tadi kayaknya ada juga penyuluh agama Kristen dari eh kayaknya dari Tegal tadi apa? Oh, anu ya, PTSP ya. Pranata Humas ya. Dari oh. Kota Tegal mungkin Bu, saya Kabupaten Tegal. Oh gitu, oke. Iya, Bu. 15 berikutnya saya ingin berkenalan dengan Mas Riki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Waalaikumsalam. saya Riki Maulana Sandi. Saya sebagai penghulu ahli pertama di KUA Cilacap Utara. Oke, Cilacap. Ya. Berikutnya saya ingin berkenalan dengan Mas Sopyan. Assalamualaikum Kenapa warahmatullahi nggak pakai virtual background? Kenapa, Mas? Mohon maaf sebelumnya perangkat overheat jadi sementara pakai perangkat yang tidak bisa mendukung virtual background. Oke, nggih. Mudah-mudahan segera terkondisikan, nggih. Oke, Bu. Terima kasih. Perkenalkan nama saya Sopyan Wahyu Hidayat. Saya berada di MTS Negeri 2 Surakarta sebagai guru akidah akhlak. Oke, asli dari mana, Mas? Aslinya Banyumas. Oke, kelihatan dari ininya. Apa? Logatnya. Iya. Makanya di Surakarta, tapi kok logatnya kayak bukan Surakarta gitu ya. Oke, Oke, Bu. berikutnya Mas Yuda. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Ibu, Waalaikumsalam. perkenalkan, nama saya Yuda Adi Pradana, biasa dipanggil Yuda. Asal saya dari Brebes, untuk tugasnya di KUA Kecamatan Margadana, Kota Tegal, sebagai penghulu ahli pertama. Ya, yang punya telur asin ya, Mas. Oke, Bu. Oke, terima kasih, Bu. Iya, sama-sama. Mas Yonatan, silakan Mas. Selamat pagi Bu, selamat pagi teman-teman. Pagi. Kenalkan, nama saya Yonatan Nisi Putra Simaremare. Saya berasal dari Colomadu Karanganyar. Saat ini saya bertugas sebagai penyuluh agama Kristen di kantor Kementerian Agama Kabupaten Wonogiri. Wonogiri, oke. Aslinya dari mana, Mas? Aslinya, jadi Bapak dari Sumatera Utara, Ibu, dari Batak Oke, Toba. Tapi, pantesan, iya. Mm-mm. Oke, tapi karena hidup di sini, akhirnya jadi Batak Keraton, Ibu. oh, gitu ya. Apa itu? Batak tapi malah lebih kental ke Jawanya. Oh gitu, ya, ya, ya. Nggih. Oke, terima kasih Mas Yonatan. Sama-sama. Berikutnya
Mbak Risa. Yang belum Mbak Risa ya? Iya, Ibu. Mangga. Perkenalkan, saya Risa Izati Wikasari. Saya bertugas di MTS Negeri 2 Sragen. Asal saya juga dari Sragen. Oh, Sragen. Oke. Ini tinggal Mas Mubasir yang belum ya? Mangga, Mas. Sudah Bu, Eh, yang dari Magelang. oh iya, sebentar. Oh iya ya. Terus yang belum siapa ini? Saya, Bu. Saya, Bu. Oh iya, Mbak Okita ya. Okita? Jelas. Oh, kita. Mohon di sini Bu, perkenalkan nama saya Okita Maya Asia, biasa dipanggil Okita. Untuk tempat tugas sekarang saya di Man 1 Sleman sebagai guru Al-Quran Hadis. Oh, Man Satu Sleman tuh, Mbak. Nggih leres Oke. Ibu. Man Satu Sleman itu gedean ya? Nggih leres gedean. Oke. Iya. Di sana ada adik sepupu saya, guru BK-nya. Bu Rini. Bukan, yang Bu Warti. Ada Bu Warti? Mungkin Tuh. dirotasi ke sekolah lain Bu, ke Oh madrasah lain gitu ya. mungkin. Oh Nggih. bisa jadi karena dulu di sana ketika saya pengawas. Nggih. Oke, saya punya latar belakang pengawas di Kemenak Sleman. Oke. Nggih Bu. Belum BI. Oke, terima kasih adik-adik semua. Kita sudah saling mengenal. Jadi saya bisa tahu bahwa di kelas ini ada dosen, ada penyuluh, ada guru, ada penghulu. Ya, Dek ya. Oke. Nah, adik-adik, adik-adik tentunya sudah semua lulus dari MOOC. Nah, masih ingat nggak, Dek, apa-apa yang masih adik-adik ingat kaitannya dengan berakhlak? Coba adik-adik ingat dulu berakhlak itu apa ya. Terus kalau dikaitkan dengan ketugasannya adik-adik semua, yang ada dosen, ada guru, ada penghulu, ada penyuluh. Nah, silahkan adik-adik mulai mengingat-ingat dulu sembari saya siapkan linknya. Nanti adik-adik ceritakan di Padlet yang sudah Bu Aminah siapkan. Oke. Hmm.
Oke, link sudah saya share di chat. Silakan adik-adik untuk mulai mengerjakan dan jangan lupa akun Padlet masing-masing dinamai nama adik-adik karena nanti ketika saya PDF kan biar muncul itu namanya siapa. Itu memudahkan ketika saya melakukan penilaian. Oke, silakan adik-adik bisa memulai dengan klik link yang sudah saya bagikan di grup. Kok di grup di chat, ya.
Oke, masa sekelumit saja, Mas Sofyan? Jadi tolong adik-adik menceritakannya semua yang masih adik-adik ingat tentang berakhlak, karena ini kaitannya dengan penilaian, nggih, adik-adik. Kalau yang menilai di LK itu nilai hampir sama. Penilaian di LK itu nilainya relatif hampir sama. Tapi kalau yang seperti ini kan, ini justru yang akan membedakan antara yang satu dengan yang lain. Jadi tolong tampilkan yang lengkap. Nggak akan kalau cuma seperti ini. Ini daripada nanti ngelek-elekin nilai dihapus saja malahan Mas. Saya hapus saja, nggak kayak gini. Daripada nanti ngelek-eleki izin jenengan. Saya hapus saja ini. Silakan yang dibikin yang seperfect mungkin. Ini adalah cerminan jenengan ketika kemarin mengikuti MOOC itu dapatnya apa gitu. Yang ada hubungannya dengan berakhlak. Nah, ini baru logis yang seperti ini ya. Meskipun itu cuma tinggal copy paste dari ChatGPT itu Bu, silahkan mau berusaha dengan cara apapun, semua bebas mau dengan cara apapun. Nah, dan yang penting tidak hanya menampilkan ringkasan, tetapi dikaitkan dengan ketugasan adik-adik gitu ya. Nah, misalnya ini sudah membimbing murid dengan sabar dan oke. Saya menjadi guru fisika. Oke, ya. Ini akunnya siapa ini ya? Semua dinamai namanya adik-adik ya. Talkful Sitah ini siapa ini? Tolong diganti menjadi namanya sesuai dengan yang ada di daftar nama peserta. Jadi ketika nanti saya PDF-kan, memudahkan saya untuk mencari nama.
Oke. Ini punyanya siapa ini ya? Tolong semua dikasih nama sesuai nama peserta, nggih. Supaya nanti ketika di PDF kan muncul nama jenengan. Mohon maaf Bu, untuk yang Love Cita itu tadi punya saya nggak tahu eh, ngedit nama. Jadi tolong yang Bagian bawah itu ada eh, pilihan itu, Mas. Nggih, itu bagian bawah. minta dihapus saja, Bu. Soalnya saya udah ngirim lagi yang nama saya Oke, sendiri. ya. Ya, terima kasih Bu. Nggih, sami-sami. Nggih, Waalaikumsalam, Mas. Mas, tolong saya dimasukkan ke BLC angkatan 21, Mas. Nggih, nggih, matur suwun, Mas. Oke. Oke, saya kasih waktu 2 menit lagi. Mudah-mudahan semua sudah bisa posting. Hmm. Delapan, 12. Baru 16 ini ya. Kita tunggu yang belum diposting.
Oke, 4, 8, 12, 16, 16. Masih kurang 2 ini yang belum ya. Oke, silakan untuk bisa segera di posting tulisan adik-adik. Oke, cukup nggih? Semua sudah mengirim nggih? Mau saya PDF kan kalau semua sudah mengirim? Saya belum, Bu. Oh, belum. Oke, Tadi saya jaringan beri. hilang, Bu. Sorry. Oh, Jaringannya sempat hilang. Maaf. ya, oke. Saya tunggu nanti 2 menit lagi saya PDF kan nggih? Ya, kita lanjutkan materi kita adik-adik tentang ya. Nah, ini kita akan ya. Ini hari ke-1, maksudnya ke-1 itu ke-1 di agenda 2 nggih adik-adik semua. Nah, ketika di sini ada eh, hari ke-1 berarti itu karena menghitungnya hari ke-1 itu khusus untuk agenda berapa adik-adik? Agenda Khusus 2. untuk di agenda 2, Bu. agenda 2. Oke, ya. Jadi adik-adik di hari ini kita kegiatannya ini, Dek. Nah, sudah tadi perkenalan, sudah review pemahaman dari pengalaman MOOC akan kita mulai ini dengan penugasan dulu. Nah, tugas nanti hari ini Dek ada tugas kelompok dan ada tugas individu. Kemudian tugas diupload nanti terakhirnya di jam 23.59. Berdasarkan pengalaman adik-adik kalau mau mengupload jangan terlalu mepet ke belakang. Jadi ketika nanti BLC-nya itu kredit adik-adik tidak kehilangan momen.
Karena pernah sengaja dipepet ke waktu terakhir uploadnya, nggak taunya BLC-nya down gitu ya. Jadi malah terkendala ketika upload. Nah, karena apa? Ketika terlambat itu nanti ada kodenya, Dek. Di BLC tempat upload jenengan itu nanti nama jenengan itu ketika terlambat upload itu ada warna pink yang menandai bahwa jenengan terlambat berapa menit, terlambat berapa jam itu terdeteksi semua. Oke, itu yang pertama. Jadi tugas kelompoknya apa adik-adik? Tugas kelompok, adik-adik sudah punya kelompok semua nggih? Satu kelompok 5 orang. Oke, nggih. Nah, tugasnya adalah ini adik-adik video role model tokoh berakhlak. Adik-adik bebas memilih siapa yang saat ini masih panjang umur, masih ada gitu boleh, yang sudah meninggal pun boleh. Contoh nih, mau ngambil Gus Dur. Gus Dur kan sudah dipanggil Allah ya, itu pun boleh. Karena kita bisa mempelajarinya dari jejak-jejak digital gitu ya. Oke, nah apa tugasnya? Buatlah sebuah video yang menampilkan profil seorang tokoh yang menurut kelompok Anda memiliki kemampuan dan reputasi yang baik dalam mengaktualisasikan nilai-nilai berakhlak dan ulasan setiap anggota kelompok mengenai tokoh tersebut. Jadi nanti setelah adik-adik menyepakati role model siapa yang akan dijadikan sebagai ini untuk role model, nah itu adik-adik semua dalam satu kelompok itu memberikan apa ya, memberikan narasinya, komentarnya, komentar terhadap role model tersebut apabila dikaitkan dengan nilai berakhlak. Bisa dipahami kalimat saya adik-adik? Jadi nanti semua adik-adik itu tampil di videonya itu memberikan komentarnya terhadap role model tersebut dikaitkan dengan nilai dasar berakhlak. Selanjutnya, durasi video maksimal 5 menit. Bentuknya file MP4 dikumpulkan dalam bentuk link video. Jadi nanti videonya itu diupload dulu di YouTube. Kemudian yang diupload di BLC adalah file yang sudah dikasih link videonya. Jadi yang diupload itu hanya file yang isinya link video kemudian nama-nama peserta di kelompok tersebut. Oke, apa yang akan dinilai? Nah, ini dia. Kriteria penilaian berdasarkan 3 hal. Keterkaitan dengan substansi nilai-nilai berakhlak. Kemudian, kerjasama dan kekompakan kelompok. Lalu, estetika video. Nah, keindahan dari videonya. Jangan terlalu pelan gitu ya. Kemudian ini tugas yang kedua berupa learning journal. Itu tugasnya tugas individu. Apa tugasnya, Dek? Dibuat dalam bentuk rekaman suara, MP3. Berisi cerita tentang pengalaman pembelajaran harian saat sinkronus. Sinkronus itu yang seperti ini adik-adik. Jadi nanti bagaimana pengalaman adik-adik ketika mengikuti pembelajaran secara sinkronus. Apa yang adik-adik rasakan gitu ya. Itu kemudian dua-duanya ini Dek diupload maksimal pada pukul 23.59. Sekali lagi jangan diupload mepet waktu untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan. Kemarin ada pengalaman juga rekaman ini MP3-nya itu pelan banget suaranya. Jadi ketika Mama dengarkan itu volume yang ada di laptopnya Bu Aminah ini sudah maksimal. Tapi dengarkannya itu susah banget karena saking kecilnya. Nah, nanti pastikan rekaman itu mudah untuk bisa didengarkan. Gitu ya adik-adik, ini tugas untuk kapan adik-adik? Hari ini. Hari ini, oke. Nah, berikutnya.
Oke, hari kedua. Hari kedua itu kalau di jadwalnya adik-adik kapan? Kapan itu jadwalnya di adik-adik? Hari Senin, Ibu. Hari Senin betul sekali. Nah, hari Senin itu nanti kita asinkronus, artinya kita tidak pakai Zoom. Tetapi adik-adik punya aktivitas pembelajaran selama 10 JP. 10 JP itu mulai dari pagi sampai dengan sore loh, Dek. Iya, sampai lebih dari asar. Nah, tugasnya apa? Ini, tugas kelompoknya adalah benchmarking. Nah, apa itu benchmarking adik-adik? Coba sekarang adik-adik cari info lewat googling gitu ya. Apa itu benchmarking? Benchmarking itu apa sih? Ada yang sudah nemu? Apa itu benchmarking? Ya, Bu Aminah pegang apa ini adik-adik? Ini apa sih ini? Ini Bu Aminah pegang apa ini? Baik, Pulpen. Ballpoint. Kira-kira buat apa ballpointnya adik-adik? Nulis, Bu. Menulis. Tulis bisa, Bu. Tulis, Bu. Gambar juga bisa. Untuk gambar bisa, nggih. Tangan Itu juga kangge bisa. nyoblos jenengan bisa, Mas. Wah, betul, Bu. Nggih. Nah, kira-kira nulis apa ini adik-adik? Kira-kira sama Bu Aminah dipakai untuk nulis apa ya? Menulis hal yang bermanfaat, Bu. Menulis hal yang bermanfaat. Di antaranya apa itu hal yang bermanfaat itu? Nulis materi, Bu. Nulis materi. Selain materi, apa lagi, Dek? Kalau adik-adik ini kelulusannya ditentukan oleh apa saja? Disiplin, Disiplin. Ya, apalagi, Dek? nilai, IPK, Nilai. Terus apa lagi, Dek? keaktifan, Yang tidak, iya, keaktifan, betul sekali. Nah, jadi jangan merasa nyaman dengan diam kalau di dalam sinkronus, nggih? Ya, oke. Silahkan. Siapa yang tadi akan berpendapat? Apa itu benchmarking? benchmarking itu berarti proses membandingkan praktik kinerja atau hasil kerja kita dengan standar terbaik atau best practice yang telah terbukti sukses dengan tujuan untuk meningkatkan mutu, efektivitas, dan efisiensi. Ya, jadi benchmarking itu sama dengan kita itu mencari-cari, membanding-bandingkan kira-kira mana yang layak untuk kita kunjungi. Nah, gitu ya. Nah, tetapi kunjungannya secara online. Peserta secara kelompok melakukan benchmarking secara online, baik melalui internet, telepon, video call, maupun cara lainnya. Lokus benchmarking adalah instansi pemerintah pusat, daerah, maupun perusahaan, baik BUMN maupun swasta. Nah, adik-adik bebas memilih. Kalau sekarang ini lembaga yang baru dipuji-puji sama netizen, kira-kira lembaga yang mana adik-adik? Kejaksaan Agung, Bu. Hah? Damkar, Kejaksaan? Bu. Damkar, Damkar. Bu. Ya, ya. Oke. Damkar. Karena apa? Kenapa Damkar banyak apa ya diapresiasi sama netizen? Serba bisa. Serba menangani dengan cepat, nggak bayar gitu ya. Nggih. Nggih. Terus Fast respon, Bu. yes, fast respon. Nggih. Nah, boleh nanti silakan. Selain Damkar, apalagi adik-adik biasanya? Polisi, Bu. Ah, polisi. Polisi masa mau dipakai untuk benchmarking yang bener aja. Benchmarking itu yang untuk baik-baik loh. Tentara, Bu. Kebaikannya apa yang mau jenengan angkat kalau mereka? Berarti polisi nggak baik, Bu. Nggak ada, Bu. Nah, silakan. Jadi intinya gini, benchmarking itu tadi tujuannya untuk apa yang sudah dijelaskan sama Mbak Melisda?
Perbandingan Membandingkan praktik Membandingkan kerja kinerja, dengan Bu. standar yang terbaik. Membandingkan kinerja, tetapi yang standarnya Baik. Terbaik atau baik. baik. Lah nek sesama Terbaik. anggota wae do bunuh-bunuhan, tembak-tembakan kayak Sambo, gimana kita mau? Apakah itu berakhlak yang kayak gitu itu? Ya, Saya Tidak, tidak Bu. Saya tidak akan bilang bahwa polisi nggak baik, tapi logikamu itu loh berakhlak. Berakhlak itu seperti apa? Jadi memilih yang terbaik ya ojo sing ono bosokane no Mas. Ya, Bu. Ya, jadi ini sudah mulai nampak ini ya. Ini sudah mulai nampak bagaimana kita di sini jangan jangan dengan guyon. Kita serius karena berkait dengan membicarakan tentang apa ya, nilai dasar ASN. Kita di sini bukan bukan waktunya untuk guyon. Kemudian ketika kita bilang masa polisi gitu berarti polisi nggak baik ya Bu. Bukan itu waktu untuk diskusi, tetapi seperti yang tadi sudah saya minta untuk cari itu benchmarking. Wong jelas-jelas yang namanya benchmarking itu membandingkan untuk mencari yang terbaik gitu loh. Saya nggak mau. Ini sudah awal yang jangan ini mulai dari siapa itu tadi si Yuda ya. Ya, oke. Jadi setelah adik-adik nanti menyepakati mau memilih institusi yang mana, kemudian adik-adik nanti objek benchmarking itu bisa level individu maupun organisasi. Nah, jadi mau individu boleh, mau organisasinya boleh. Kemudian, laporan hasil benchmarking itu berisi penjelasan tentang profil lokus atau objek, nilai-nilai berakhlak yang diterapkan. Jadi, berdasarkan dari instansi yang dipilih itu, yang sungguh-sungguh nyata mudah dilihat, misalnya dalam hal apanya gitu. Misalnya nih, kemarin ada yang mengambil contoh PT KAI. Kenapa PT KAI? Karena PT KAI itu sekian tahun yang lalu seperti apa penampilannya, kemudian sekarang menjadi seperti apa. Boleh-boleh saja seperti itu. Apa keunggulannya? Misalnya adaptif. Karena apa? Sekarang ini di setiap dekat tempat duduknya dikasih fasilitas untuk sambil ngecas HP, ngecas laptop. Nah, semacam itu kan ada sisi apa ya, layanan terbaiknya gitu. Oke, laporan hasil benchmarking berisi penjelasan tentang profil lokus atau objek, kemudian nilai berakhlak yang diterapkan apa. Juga mengandung hikmah atau pembelajaran atau simpulan apa yang diperoleh dari benchmarking tersebut. Laporan hasil benchmarking dibuat dalam bentuk tulisan paling banyak 3 halaman. Nah, ini kemarin ada yang sampai 5 halaman. Itu maksudnya apa? Justru itu menandakan tidak menjawab sesuai dengan perintah. Perintahnya cuma 3 halaman paling banyak. Jadi adik-adik bikinnya juga tidak perlu sampai 4, 5, 6 halaman. Sudah maksimal 3 halaman. Ketika adik-adik kesulitan untuk membuat menjadi 3 halaman, banyak sekali Bu yang harus kami ceritakan. Minta aja itu ChatGPT. Tolong diringkaskan menjadi 3 halaman. Ukuran kertas A4, 1,5 spasi. Itu pinter dia nanti. Jadi kalau ada fasilitas yang memudahkan, silahkan adik-adik nanti manfaatkan saja. Nggak usah antipati dengan AI. Karena itu memang nyata-nyata memberikan kemudahan untuk kita gitu ya. Oke, kemudian tugas individunya apa adik-adik? Learning journal. Dibuat dalam bentuk rekaman suara. MP3 berisi cerita tentang pengalaman pembelajaran harian asinkronus. Kalau yang tadi learning journal yang ketika di hari pertama itu learning journalnya yang pembelajaran apa adik-adik? Sinkronus. Sinkronis. Sinkronus.
Sedangkan learning journal yang rekaman suara itu untuk hari kedua adalah yang asinkronus. Asinkronus, Ya, mengerjakan tugas. semua tugas diupload maksimal pada jam 23.59. Sampai di sini paham adik-adik? Paham nggih? Oke. Ya, berikutnya. Pada hari ketiga. Hari ketiga itu hari apa, Dik, nanti? Selasa ya, Bu? Selasa. Puasa, Bu. Hari Selasa, betul sekali. Nggih. Tugas kelompoknya ini, Dek, membuat media infografis. Jadi kayak membuat semacam apa ya? eh di situ itu tentang berakhlak. Kontennya konten tentang berakhlak, kemudian dibuat menjadi infografis. Ada yang bingung infografis itu apa toh, Bu? Gitu. Tahu ya? Tahu, Bu. Kayak yang biasa di banner-banner itulah. Kemudian tugas individu membuat matrik berakhlak sesuai dengan instruksi di lembar kerja. Nah, ini nanti matriknya bisa dicatat sama adik-adik. Pertama kolomnya kolom nomor. Kemudian yang kedua, yang kolom pertama tentang isu, core isunya. Kemarin sudah ya di agenda 1 menentukan core isu. Oke, kolom satunya core isu. Kemudian kolom keduanya kegiatan. Kemudian kolom berikutnya tahapan. Kemudian kolom berikutnya lagi adalah apa nanti ya? Nanti silakan adik-adik cek di BLC. Nanti di sana sudah ada lembar LK-nya. Oke, itu sementara adik-adik untuk LK-LK kita sampai dengan hari ketiga hari Selasa. Lalu nanti hari Rabu kita akan ketemu 9 JP. Ini yang 9 JP seharian itu sampai pantate tepos gitu pokoknya, Dek. Duduk di depan Zoom, nggak pindah-pindah tempat gitu. Oke, nggih? Ya, itu adik-adik. Nah, sekarang kita akan mulai. Mulai apa adik-adik? Membahas, hari ini kita akan membahas tentang apa? Coba di jadwalnya adik-adik. Nilai-nilai dasar ASN berorientasi pelayanan yang bagian akuntabel, Bu. Iya, masa cuma akuntabel saja? Berorientasi pelayanan yang bagian akuntabel? Gimana maksudnya itu? Maksudnya berorientasi pelayanan dan akuntabel, Bu. Oke, nggih. Ya, oke. Yang dimaksud dengan berorientasi pelayanan itu apa, adik-adik? Berorientasi pelayanan itu yang bagaimana toh? Halo, Memberikan pelayanan terbaik Bu untuk masyarakat. memberikan pelayanan yang terbaik Terbaik untuk masyarakat. masyarakat. Terbaik itu yang kayak apa? Pelayanan terbaik itu pelayanan yang kayak apa toh? Yang memberikan kepuasan, Bu. Memberikan kepuasan. Iya. Berarti kita-kita ini harus bisa memuaskan masyarakat ya, Bu. Nggih, Bu. Iya. Nggih. Harus mampu memberikan pelayanan prima. Nah, ini. Coba semua adik-adik baca dong. Berorientasi pelayanan itu definisinya apa? Memberikan pelayanan prima demi kepuasan masyarakat. Demi kepuasan masyarakat. Iya. Komitmen. Jadi ada komitmen. Komitmen untuk apa? Komitmen itu ada pada diri sendiri atau orang lain adik-adik? Ada diri sendiri. Iya, diri sendiri. Iya, komitmen itu ya ada dalam diri kita sendiri. Untuk bisa apa? Memberikan pelayanan prima. Kepada siapa? Masyarakat. Masyarakat. Oke. Kata kunci yang menandakan bahwa sudah mampu berorientasi pelayanan itu ada apa saja, adik-adik?
Kata kuncinya apa? Berorientasi pelayanan itu. Responsif, Responsivitas, Kepuasan. kepuasan. Ya, jadi ketika melaksanakan layanan kok tidak berkualitas, berarti gagal dalam layanan prima. Untuk bisa memberikan layanan secara kualitas, syaratnya apa adik-adik? Oke, supaya bisa memberikan layanan yang berkualitas itu kita harus apa? Harus Memahami bagaimana? kebutuhan, Bu. Memahami Memahami dan kebutuhan. Apalagi adik-adik? Ramah, Ramah, cekatan, ramah, solutif. cekatan, Ramah, solutif, dan dapat cekatan, diandalkan. solutif. Iya. Jadi jangan klemak, klemek, klemer, klemer gitu ya. Gercep, gerakannya cepat ketika melayani. Sudah ditunggui malah tinggal ngobrol sama temannya. Kira-kira bikin jengkel orang yang sedang memerlukan pelayanan enggak gitu? Bikin Iya, bikin gemes gitu ya. Sini nyempat-nyempatkan waktu keluar dari kantor, pengen cari informasi aja kok. Cuma pengen cari informasi kok nggak langsung dilayani. Jadi mari tunjukkan bahwa adik-adik ini bisa bekerja secara profesional, berorientasi pelayanan prima demi kepuasan masyarakat. Oke, kata kunci tadi responsivitas. Responsivitas itu apa adik-adik? Responsif, Cepat tanggap. cepat tanggap, memiliki kepekaan, kepedulian. Kalau tidak peka berarti tidak kalau responsif. responsif. kalau A-nya diganti O jadinya ya. Jadi kalau tidak peka ya berarti A-nya diganti O. Oke, kualitas, kemudian kepuasan ini harus selalu dijaga. Harus selalu dijaga. Oke, kalimat afirmasinya apa adik-adik berorientasi pelayanan? Kalimat afirmasinya apa? Berkomitmen memberikan pelayanan Pelayanan prima demi kepuasan masyarakat. Kepuasan masyarakat. Ya. Ayo adik-adik sekarang silahkan dibaca kemudian disimpan dalam mindset. Jadikan selalu itu giroh atau semangat ketika adik-adik melayani ke masyarakat. Harus masuk ke dalam mindset kita bahwa kita itu harus mampu berkomitmen memberikan pelayanan prima demi kepuasan masyarakat. Itu harus. Ayo simpan betul di dalam mindsetnya adik-adik. Mumpung ini masih di awal, di start yang awal. Start awal sebagai CPNS. Adik-adik jadi CPNS itu jangan malah apa ya bersombong diri loh. Jenengan turun derajat. Karena sekarang jenengan sebagai pelayan. Pelayan siapa? Pelayannya masyarakat. Jenengan itu turun derajat. Sekarang ini jadi abdi. Abdi siapa? Abdi negara. Abdi negara. Makanya adik-adik sekarang ini serba mudah viral. Ketika adik-adik melakukan hal-hal yang tidak benar, wow cepat viralnya itu luar biasa, Dek. Tapi kalau melakukan kebaikan cepat viral enggak? Enggak. Dan enggak perlu viral. Yang penting kita memberikan pelayanan secara prima. Enggak viral enggak masalah. Nah, tapi ketika melakukan hal-hal yang melanggar, viralnya cepat enggak? Cepat banget. KUA harusnya buka jam 7.30. Tapi ditungguin sampai jam 8 enggak buka-buka. Kira-kira jadi viral enggak itu kalau ada masyarakat yang berkunjung ke KUA? Viral. Langsung viral itu ya. Guru ketahuan sudah punya istri. Terus berduaan di pantai. Ayo. Gampang viralnya enggak itu?
Mudah, Bu. Dosen. Dicemooh Mas. Iya, dosen. Sudah punya pasangan. Ternyata. Gampang nggak viralnya? Gampang. Gampang banget. Mudah, Bu. Kalau hal-hal yang tidak baik itu viralnya cepat. Nah, nih berorientasi pelayanan. Saya ingin bertanya kepada adik-adik. Ini real terjadi. Pagi-pagi, coba dengarkan. Pagi-pagi, ada bapak-bapak sudah tua datang ke kantor tempatnya adik-adik. Kantor mulai pelayanan dibuka itu mulai jam setengah 8, tapi itu belum jam setengah 8 sudah sampai di kantor. Kelihatan kebingungan namanya juga orang tua. Oke, begitu juga di kampus adik-adik dosen, calon dosen gitu ya. Di kampus ada orang-orang tua datang ke kampus. Ternyata dia pengen cari info tentang anaknya. Nah, apa? Coba ceritakan bagaimana adik-adik menyikapi adanya itu. Itu belum belum mulai masuk kantor itu baru kira-kira jam ya kurang dari jam 7 lah. Apa yang akan adik-adik lakukan? Ya, silakan berpendapat siapa? Adik-adik akan melakukan apa ketika melihat fenomena itu? Orang tua datang ke tempat tugasnya jenengan, kemudian tengok orangnya kayak nggak ngerti harus apa gitu, apa yang akan jenengan lakukan? Ditanyai, Bu. Coba Perluannya. coba salah satu, saya pingin dengar pendapatnya nanti bergantian. Monggo, siapa dulu? Ditanyakan Siapa yang- terlebih dahulu, Bu. Oke, siapa ini? Yuda, monggo silakan Mas Yuda. Jadi ketika ada orang tua yang mungkin tidak tahu Suaranya putus-putus, sinyalnya gimana? seperti itu. Dan memang kalau misalkan belum dibuka kantornya nanti bisa ditunggu sebentar seperti itu. Oke, itu jawaban yang datar itu. Ada lagi yang lain? Saya, Bu. Oke, silakan. Wah, terkait misalkan ada orang tua yang datang ke kampus. Kok pelan ya suaranya, Mbak? Ya, cek gimana Bu? Sudah terdengar? Bisa, tapi jauh banget. Oke, silakan. Sudah terdengar ya Bu ya? Ya, ini sudah. Ya, tadi misalkan ada orang tua yang ke kampus, padahal saat itu belum mulai jam pelayanan karena ingin menanyakan terkait orang tua. Nah, saya sebagai termasuk pendidik juga walaupun di MTS bukan di kampus, Bu, tapi jelas saya akan melayani orang tua itu terlebih dahulu. Terlebih justru sebelum jam pelayanan atau sebelum jam 7 itu biasanya kan kita masih longgar, Bu. Nanti kalau sudah jam 7 ke atas biasanya kan takutnya nanti terburu ada jadwal mengajar seperti itu. Jadi di sela-sela jam itu ketika longgar kita bisa istilahnya memberikan waktu luang untuk melayani orang tua atau wali murid yang datang seperti itu. Oke. Ada lagi yang punya jawaban yang lain? Saya, Bu. Oke, silakan monggo Mas Sopian. Saya Usman, Bu. Oh, Usman, mana-mana. Oh ya, silakan. Karena datangnya sebelum jam pelayanan dibuka, maka yang pertama kali disampaikan adalah, mohon maaf, memang diberitahukan jam layanan belum dimulai, Ibu. Kemudian ditanyakan, apakah ada hal yang urgent yang bisa dibantu walaupun jam layanan belum dimulai. Nah, misalkan ada hal urgent yang memang harus dilayani, maka dilayani terlebih dahulu walaupun jam layanan belum mulai. Tetapi misalkan hal tersebut tidak urgent, maka diminta untuk menunggu tetapi memprioritaskan nanti ketika jam layanan sudah mulai, misalkan mengambilkan antrian atau kalau misalkan ada berkas-berkas yang dikumpulkan bisa didahulukan. Seperti itu, Bu. Oke, sip. Saya sependapat dengan Mas Usman karena saya pernah
merasakan seperti itu ya. Waktu itu saya datang ke kantor pajak. Jadi memang itu belum waktunya karena pas masih jam istirahat. Istirahat itu kan dari jam 12 sampai dengan jam 1. Nah, saya meninggalkan tempat tugas saya dari Kemenak Sleman karena kalau pengawas kan berkantornya di Kemenak ya, kabupaten kota gitu. Nah, saya ke kantor pajak. Nah, sampai di sana itu masih jam 12:30. Saya duduk. Kemudian ada pegawai dari kantor pajak itu yang mendekati saya, menanyakan, ada yang bisa dibantu Ibu gitu. Oh ini Mbak, saya ada masalah dengan akun yang itu untuk pajak online itu. Nah, oh oke Ibu, bisa saya bantu Ibu gitu. Terus dengan senang hati Mbak, saya gitu. Akhirnya itu di luar jam pelayanan loh itu adik-adik. Dia tahu saya berseragam pegawai. Jadi dia memberikan layanan dengan cepat, dengan maksud supaya saya bisa kembali ke tempat tugas saya dengan cepat. Nah, itu salah satu contoh. Itu mengesan sekali untuk saya, adik-adik. Jadi itu betul-betul berorientasi pelayanan. Pelayanannya betul-betul prima, tidak hanya standar. Kalau suruh nunggu pelayanan nanti dibuka jam 8, Bu, itu standar itu. Tapi ketika kita bisa memberikan layanan yang lebih dari yang standar, itu baru betul-betul layanan prima. Kalau layanan yang standar ya itu tadi, Ibu nanti tunggu ya, jam 8 baru buka. Ibu tunggu ya, jam istirahat itu jam 12 sampai dengan jam 1, Bu. Ini teman-teman baru pada istirahat. Nah, itu standar yang seperti itu adik-adik. Pelayanan prima ketika kita itu bisa memberikan bantuan, silakan sesegera mungkin layani masyarakat yang memerlukan itu. Ditanya, siapa tahu hanya memerlukan selebaran apa atau informasi apa, dan itu bisa jenengan ambilkan dari ruang, Mbak itu ada orang yang mau ini diantarkan bapaknya itu masuk ke ruangan mungkin kalau bertanya tentang info haji atau apa. Monggo Bapak, saya antar ke ruangan haji misalnya. Seperti itu adik-adik. Jadi itu berorientasi pelayanan. Tidak harus melayani itu nunggu sampai nanti jam 8 sekiranya adik-adik bisa memberikan layanan yang diperlukan. Kecuali memang tidak bisa memberikan layanan yang diperlukan, oke, nunggu setelah buka. Tapi kalau hanya sekedar mencari apa, bertanya tentang apa, bisa dilayani langsung, nah, why not? Berikan layanan itu tidak harus menunggu waktunya. Tuh. Oke ya, adik-adik. Nah, sekarang lanjut akuntabel. Akuntabel itu apa, adik-adik? Akuntabel itu apa? Halo. Bertanggung jawab atas tugas yang diberikan. Bertanggung jawab atas kepercayaan yang diberikan. Nah, ini adik-adik. Integritas, konsisten, dapat dipercaya, transparan. Coba sekarang kode etiknya diantaranya adalah menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab. Nih, contoh nih, adik-adik sedikit waktu lagi. Adik-adik dikasih pinjem laptop dari kantor. Kemudian di rumah mau dipinjem sama adiknya buat ngegame. Bagaimana adik-adik menyikapinya? Silakan, siapa yang berpendapat? Tidak diizinkan, Bu. Karena Oke, itu Mbak bukan, Muflika, monggo Mbak, silakan. kalau saya dalam kasus seperti itu tidak mengizinkan, Bu, karena itu bukan milik saya pribadi, milik negara, jadi jangan digunakan untuk game. Lebih baik gamenya menggunakan yang milik pribadi aja seperti itu. Karena Oke, dikhawatirkan rusak atau bagaimana. iya. Ada yang berpendapat yang lain lagi? Kalau misalnya, alah itu Bu, tetangga itu ada yang suaminya dapat apa kendaraan dari kantor.
Dipakai sama istrinya itu Bu ke pasar itu biasa itu tetangga saya. Gimana pendapat adik-adik? Oke, Bu. Siapa yang berpendapat? Oke, Bu. Oke, silakan Mas Usman lagi ya. Yang lain ada nggak? Jangan nilainya diborong sama Mas Usman. Saya Bu. Oke, silakan Mas Sopian. Oke, Bu. Terima kasih. Oh iya. Mas Usman apa Mas Sofyan nih, Bu? Siapa? Ini siapa? Oke, Mas Sopian dulu. Oke, terima kasih, Bu. Itu kurang baik karena tidak sesuai dengan nilai-nilai akuntabel yang ada, Ibu. Karena mau bagaimanapun barang milik negara itu kan diperuntukkan untuk menjalankan fungsi daripada ASN tersebut. Ya. Jika digunakan untuk pribadi itu ibaratnya ya berarti memakai barang negara untuk kepentingan pribadi, Bu. Seperti itu. Oke. Nggih, monggo satu lagi tadi siapa nggih? Mas siapa ya? Saya Bu. Nggih, silakan Mas Yonatan. Jadi mungkin sependapat dengan Mbak Mufriha dan Mas Sofian, cuman kalau kita sebagai tetangga, mungkin kita bisa mengingatkan tapi dengan bahasa yang baik, bahasa yang halus, di tempat yang tepat gitu Bu, suasana yang tepat sehingga tetangga kita tidak tersinggung ketika kita ingatkan. Dengan alasan mungkin ini demi kebaikan panjenengan gitu, karena nanti sewaktu-waktu ada yang menyidak atau ada orang yang memfoto, memviralkan itu kan sangat berbahaya, sehingga kita sebagai tetangga yang baik bisa mengingatkan dengan kasih. Itu Bu kalau menurut saya. Matur nuwun. Oke, nggih, betul. Karena sekarang ini bahkan sering ya kita itu di Twitter gitu sering melihat orang memfoto mobil dengan plat merah di hari libur dibawa jalan-jalan gitu, kemudian rame dikomentari sama netizen dan itu pasti bisa dipastikan ketika masuk ke kantor pasti langsung heboh di tempat kerja. Jadi memang kehati-hatian karena sekarang ini zamannya zaman sosial media, nggih. Ya, jadi monggo kehati-hatian kita di tempat tugas itu perlu kita jaga. Oke, terima kasih. Mungkin demikian adik-adik. Jangan lupa mengerjakan tugasnya kelompok dan tugas individu, nggih. Siap, Bu. Oke, selama membersamai adik-adik, apabila banyak kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan, teriring doa, sukses selalu untuk adik-adik semua. Oke. Nggih, adakah di sini Mas Ya, Panggi atau panitia mungkin? ya, Bu. Nggih, nggih, saya stop share, nggih. Oke, terima kasih untuk Ibu Alina yang sudah menyampaikan materi. Ada yang bertanya? Halo, adik-adik, adakah yang mau bertanya? Ya, Pak. Iya, ada, Bu. Nggih, monggo, siapa yang bertanya? Nggih, kula, Bu. Oke, monggo. Monggo Mas. Ya, Mas Abdul Ini, Bu. dulu, silakan. Ya, ya. Ini Bu terkait dengan tugas ini kan agenda 2 nggih, Bu. Ini di BLC-nya belum ada agenda 2, Bu. Jadi untuk misalkan mau ngisi tugas nanti nguploadnya di bagian mana nggih, Bu? Oke, tadi saya sudah berpesan ya Mas, sekitar jam 12 kalau belum Oh, ada gitu. tempat upload, nggih. Baru saya Oh, diingatkan. nggih. Nggih, siap, Nggih. siap, siap, Bu. Nggih, nggih, Bu. Nggih. Ada lagi adik yang mau ditanyakan? Oke, sampun mboten wonten Mas Panggih, monggo. Oke, ya, sudah jelas semua, nggih, Bapak Ibu terkait penugasannya. Ya, untuk itu Bapak Ibu silahkan untuk bisa melanjutkan aktivitasnya dan jangan lupa untuk upload tugasnya maksimal malam ini pukul 23.59. Ya, untuk itu hari Senin dan Selasa kalau sesuai di jadwal itu tidak ada sinkronus ya Bapak Ibu, berarti asinkronus, tetapi tetap standby di WA Group atau komunitas Klatsar jika dimungkinkan ada materi-materi kebijakan dari pimpinan ya, tetap memantau grup WA-nya.
Terus kembali lagi sinkronus nanti hari Rabu masih bersama Ibunda Aminah. Oke, sekian dari kami. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Oke, warahmatullahi adik-adik, selamat mengerjakan tugasnya, Ge. Betul. Ya, Bu. Ge. Terima kasih. Nuhun, Bu. Sami-sami. Selamat mengerjakan tugas. Semoga lancar, sukses Amin. Terima semuanya. kasih ilmunya Ibu. Amin ya Syukur. Rabbal Alamin. Terima Oke. kasih. Sami. Sehat selalu, Bu. Amin, amin. Saling mendoakan, Ge.